Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Ketemu lagi di dalam acara atau renungan rutin yang biasanya muncul setiap hari Minggu, setiap akhir Minggu. Terima kasih karena Anda menjadi bagian dari pelayanan ini, dan pada hari ini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang satu tema yang sangat penting, yaitu tentang hubungan antara persekutuan atau fellowship dengan church growth atau pertumbuhan gereja. Nah, saudara-saudaraku, hubungan ini sebetulnya adalah satu hubungan yang kita sebut dengan positif atau direct relation atau direct correlation, yang berarti bahwa semakin berkembang persekutuan itu, maka semakin tumbuh juga gereja, ya. Jadi semakin berkembang suatu gereja, maka semakin berkembang juga kemampuan atau kemampuan gereja untuk melakukan penginjilan, ya. Jadi itu kira-kira hubungannya seperti itu. Jadi positive correlation atau direct correlation antara fellowship dan pertumbuhan gereja, ya. Dan pertumbuhan gereja ini ada dua hal. Yang pertama yang bersifat kualitas, dan yang kedua adalah kuantitas. Nah, saudaraku, apabila itu bersifat kualitas, maka itu berarti bahwa anggota-anggota gereja atau jemaat yang sudah ada itu semakin berkembang di dalam imannya. Tetapi pada saat mereka berkembang di dalam imannya atau secara quality, yang disebut dengan pertumbuhan secara quality atau kualitas, maka pada saat yang sama juga akan muncul pertumbuhan secara kuantitas, ya, karena kualitas berujung pada kuantitas, dan kuantitas itu akan memperkuat juga, akan juga menuntut kualitas. Jadi itu yang disebut dengan relationship atau hubungan antara fellowship atau persekutuan dengan pertumbuhan gereja. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pertumbuhan gereja itu memang membutuhkan apa yang disebut dengan penginjilan atau evangelism, ya. Tetapi juga, ya, pertumbuhan gereja itu adalah bagian dari bagaimana kesaksian persekutuan atau fellowship, ya. Bagaimana fellowship itu, satu persekutuan itu menjadi saksi, dan kemudian orang akan melihat itu, dan kemudian orang-orang yang gak mengenal Tuhan menjadi tertarik dan kemudian mengenal Tuhan. Jadi ada penginjilan, tetapi juga bagaimana kehidupan yang ada pada persekutuan, ya, dan kemudian persekutuan menjadi daya tarik bagi orang lain untuk bergabung bersama. Namun demikian, ada hal yang sangat penting dalam hal pertumbuhan gereja, yaitu bahwa ini adalah yang kita sebut dengan proses yang dilakukan oleh Allah, apa yang disebut dengan divine process. Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Jadi dalam hal gereja itu memang ada orang-orang yang menginjili, ada orang-orang yang melakukan pembinaan, tetapi pertumbuhan, ya, Allah yang memberikan pertumbuhan, ya. Jadi pertumbuhan itu ada di tangan Allah. Apolos adalah orang yang melanjutkan pelayanannya di pelayanan Paulus di Korintus, ya, dan kemudian gereja bertumbuh di Korintus. Sama halnya juga ketika di Efesus, ya, kemungkinan besar Paulus yang masuk ke Efesus dan menanam di sana. Tapi kita tahu bahwa Apolos pada akhirnya juga melayani di Efesus, dan juga ada Priscilla dan Aquila, mereka juga melayani. Ada Timotius yang melayani di Efesus, dan pada akhirnya yang menentukan pertumbuhan gereja itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah yang berproses sampai gereja itu mengalami pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 41 dan sampai 47 menjelaskan tentang hubungan itu, apa yang disebut dengan hubungan antara fellowship, ya, atau persekutuan dengan pertumbuhan gereja. Dan pada hari ini saya ingin kita melihat itu, ya, menyoroti itu. Ini kejadian ketika jemaatnya itu berkembang setelah Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta Petrus berkhotbah,
Dan pada saat itu 3.000 orang bertobat, ya, 3.000 orang bertobat. Dan kemudian masuk ke dalam, setelah mereka bertobat, mereka hidup di dalam persekutuan. Nah, saya ingin membaca Kisah pasal 2 ayat 41 dan 42 bagi kita semua, ya. Jadi Kisah pasal 2 ayat 41-42 itu berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, ya. Jadi ini setelah khotbah Petrus di hari Pentakosta itu, dan 3.000 orang mendengar khotbah itu, dan mereka memberi diri dibaptis. Dan kemudian mereka bertambah, jemaat bertambah dalam jumlahnya. Ayat 42 mengatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi setelah mereka memberi diri dibaptis, kemudian ada 4 hal yang mereka lakukan. Ya, yang pertama itu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kedua, dalam persekutuan. Jadi pengajaran itu bukan pengajaran secara pribadi, tapi pengajaran dalam persekutuan. Jadi mereka bersekutu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, mereka berkumpul untuk perjamuan. Ya, di sini dikatakan mereka memecahkan roti, ya. Jadi dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Itu artinya mereka melakukan perjamuan, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, bahwa setiap kali berkumpul mereka harus makan perjamuan. Dan perjamuan adalah anggur dan roti. Anggur adalah lambang dari darah Kristus, dan roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan untuk keselamatan umat manusia, kepada keselamatan setiap orang percaya. Dan kemudian hal yang keempat, mereka selalu berkumpul dan berdoa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah mereka menjadi percaya kepada Kristus, selanjutnya mereka melakukan persekutuan. Jadi mereka berkumpul, dikatakan mereka bertekun, pengajaran dalam rasul-rasul, dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu, mereka selalu makan perjamuan, dan kemudian mereka berkumpul untuk berdoa, yaitu yang dikatakan di dalam ayat 42, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Nah, sebagai dampaknya, kalau Anda membaca perikop ini, ya, jadi satu perikop ini yaitu dari Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Tadi yang kita udah baca adalah ayat 41 dan 42. Kemudian mereka berkumpul, tapi saya ingin membaca ayat 47. Jadi akhir dari perikop ini. Perikop ini mengatakan demikian, dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, perhatikan ayat ini. Akibat dari atau sebagai konsekuensi, bukan konsekuensi, tapi sebagai bagaimana proses yang Allah lakukan itu, apa yang disebutkan dengan divine process tadi. Maka ketika mereka berkumpul, karena mereka selalu berkumpul dalam pengajaran, persekutuan, perjamuan, dan berdoa, maka dikatakan dan mereka disukai semua orang. Nah, saudara, mereka disukai semua orang ini adalah salah satu indikator dari growth secara quality, ya. Growth in quality itu adalah mereka disukai semua orang. Jadi bagaimana kehidupan mereka itu bisa diterima oleh orang-orang di sekitar. Menarik, tidak dikatakan bahwa mereka dikuasai oleh sebagian orang, tapi mereka disukai. Mereka disukai bukan oleh sebagian orang, tapi mereka disukai oleh semua orang. Dan mereka disukai oleh semua orang. Kemudian akhir dari ayat 47 mengatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saudara bisa bayangkan ini, bahwa setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi jumlah mereka yang sudah 3.000 itu Tuhan menambahkan jumlahnya tiap hari. Bukan setiap minggu, tapi setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi jumlah yang bertambah ini bukan apa yang disebut dengan orang yang datang ke gereja, bukan church goers, ya, bukan orang yang datang ke gereja, tapi orang-orang yang sudah diselamatkan. Tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan gereja dari apa yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa ada kaitan antara persekutuan dan pertumbuhan gereja, ya. Maka kalau kita ngomong pertumbuhan gereja itu, maka gereja bertumbuh itu bisa saja satu gereja dia bertumbuh, ya. Jadi tadi dalam jumlah anggotanya makin banyak, atau disebut dengan pertambahan anggota jemaat, ya.
tapi juga bisa dalam arti bahwa orang jemaat-jemaat yang ada itu bertumbuh secara kualitas, ya. Dan tentu saja bisa juga bahwa gereja itu menghasilkan gereja-gereja yang lain. Jadi gereja-gereja yang bertumbuh itu sebagai mother church atau gereja induk, dan kemudian dari mother church itu menghasilkan gereja-gereja kecil yang lainnya yang berada di sekitar gereja itu. Nah, saudara, ini yang disebut dengan dampak dari cara hidup jemaat. Kalau Anda baca dalam bahasa Indonesia, ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan kita, dikatakan di sana judul perikop ini cara hidup jemaat yang pertama. Jadi disebutkan cara hidup yang jemaat yang pertama. Tetapi kalau Anda baca dalam Alkitab lain, umpamanya dalam New International Version atau versi bahasa Inggris NIV, dikatakan di sini judul perikopnya, judulnya yaitu The Fellowship of the Believers. The Fellowship of the Believer atau persekutuan orang-orang percaya. Cara hidup jemaat, persekutuan orang-orang percaya yang memberikan dampak, ya, dampak yang direct, yang positif kepada pertumbuhan gereja. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian boleh saya katakan bahwa ada causality, ya, ada causality atau hubungan sebab akibat. Karena kehidupan dan cara hidup orang jemaat, karena persekutuan orang-orang percaya, maka Allah menambahkan jumlah mereka. Karena ada persekutuan, karena orang-orang percaya itu berkumpul, karena mereka tekun dalam pengajaran para rasul, ya, maka Allah menambahkan jumlah mereka. Kemudian maka mereka disukai semua orang. Jadi yang pertama, mereka disukai semua orang. Ini yang tadi saya sebutkan, aspek quality daripada persekutuan itu, ya, pertumbuhan secara quality, growth in quality, dan kemudian Allah menambah jumlah mereka is growth in quantity. Jadi growth in quality, church growth in quality, dan church growth in quantity. Jadi kalau Anda membaca ayat 41-42 bahwa mereka 3.000 orang dan kemudian mereka bersekun dalam persekutuan, kemudian Anda membaca, lompat dari bacaan Anda ke ayat 47, maka Allah menambah jumlah mereka. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, seperti tadi saya katakan di awal, bahwa ada positive correlation atau hubungan yang positif antara persekutuan dan pertumbuhan gereja. Semakin banyak persekutuan, semakin orang-orang datang ke persekutuan, maka gereja makin bertumbuh in quality dan juga in quantity. Ya, jadi itu yang disebut dengan perhubungan itu. Hubungan itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita melihat, ya, pada hari ini aspek dari persekutuannya, karena kita tahu bahwa dengan adanya persekutuan ini maka akan tumbuh gereja, pertumbuhan gereja. Jadi sekali lagi, pertumbuhan gereja, church growth atau church planting proses, ya, proses penanaman gereja, proses kelahiran jemaat baru dan seterusnya, Bapak Ibu, penambahan jumlah jemaat itu memang karena hasil evangelisme, tetapi juga ada hal yang lain, yaitu hasil dari persekutuan. Dan hasil persekutuan seperti kita baca di perikop ini adalah divine process, suatu proses yang Allah kehendaki, Allah atur. Nah, ketika persekutuan itu berjalan dan Allah memberkati persekutuan itu, dan tiap hari jumlah mereka itu bertambah. Jadi ini yang saya sebutkan dengan pertumbuhan di tangan Tuhan, penginjilan di tangan kita, bisa melakukan penginjilan, kita bisa melakukan proses penyiraman seperti Paulus sebutkan di dalam suratnya ke Korintus bahwa aku yang menanam, Apolos yang menyiram, yang menjaga, memelihara supaya bertumbuh. Tetapi pada akhirnya pertumbuhan itu berada di tangan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berperkara, Tuhanlah yang menghendaki, Tuhanlah yang bekerja sampai ada proses pertumbuhan itu, proses pertumbuhan gereja. Jadi sekarang kita melihat terhadap apa yang disebut dengan fellowship atau dengan persekutuan itu. Saudara perhatikan di ayatnya ke-42 tadi, ya, saya ingin membaca ayat 42 lagi, 42 kembali. Mereka bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ayat 42 ini diterangkan secara detail di dalam ayatnya yang ke-47, ya. Ayat 47 ayat 46, ya, 46. Ayat 46. Jadi 42 itu diterangkan kembali. Bunyinya hampir sama di dalam ayat 46. Ayat 46 mengatakan demikian. Dan mereka bertekun dengan, ya, mereka bertekun dan dengan segenap, dengan sehati, ya, dan mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, ya.
Sekali lagi saya akan baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi rupanya Bapak Ibu, apa yang dilakukan di orang-orang percaya di gereja mula-mula ini, mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, saudaraku, bertekun itu artinya bahwa ada arti kata bertekun berarti ada prioritas di sana. Bahwa ada banyak aspek, ada banyak hal yang mempengaruhi, tapi mereka memprioritaskan. Jadi bertekun itu artinya ada begitu banyak hal yang mempengaruhi, tapi mereka memutuskan untuk mau datang bersekutu, ya, bertekun dalam bait Allah. Kemudian berarti bahwa ada apa disebut secara bertekun ini artinya konsisten. Tetapi tidak sekedar konsisten, ini persisten. Persisten artinya ada halangan, ada banyak masalah, tapi semua halangan dan masalah itu disingkirkan dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Mereka berkumpul dan beribadah. Kemudian di sini dikatakan dengan sehati. Dengan sehati itu artinya tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya, seringkali dalam surat Paulus dikatakan one mind, one heart, ya, one heart and one spirit, ya, satu pikiran, satu semangat dan satu hati, ya, dan mereka sehati. Jadi mereka sehati, tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, tapi mereka semua satu visi dan kemudian mereka berkumpul dan bersekutu, ya. Jadi persekutuan bukan persekutuan yang berada di permukaan, tapi ini persekutuan sangat dalam karena mereka sehati dan mereka bertekun untuk berkumpul. Namun demikian Bapak Ibu sekalian yang menjadi luar biasa, ini dikatakan begini, mereka berkumpul setiap hari. Jadi mereka bukan berkumpul setiap hari Sabat, ya. Zaman itu ibadah masih hari Sabat atau baru awal-awalnya dimulai jadi hari Minggu atau hari Sabat, ya. Kalau sekarang ini kita hari Minggu, tapi dulu kan hari Sabat. Jadi bukan hanya pada hari-hari tertentu seminggu sekali, tapi di sini dikatakan mereka berkumpul tiap hari. Dan itu di bait Allah. Di mana mereka berkumpul? Mereka berkumpul di bait Allah setiap hari. Itulah yang disebut dengan the fellowship of believers, persekutuan orang-orang percaya pada zaman itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau di sekarang ini kita berkumpul tiap hari Minggu barangkali, ya, hanya di gereja itu kita datang ke bait Allah, ke gereja itu mungkin hanya setiap hari Minggu, atau bisalah lebih 2-3 kali, mungkin 2 kali, mungkin juga 3 kali, tapi yang pasti tidak tiap hari. Tapi apa yang terjadi di sini saudaraku, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Kemudian dikatakan begini, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul artinya pengajaran tentang Yesus Kristus. Dan mereka bertekun, memang ada puji-pujian, ada banyak hal, mereka berdoa. Tapi ditekankan dalam ayat 42 ini bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan core dari fellowship. Fellowship core, inti dari persekutuan itu apabila memang pengajaran diutamakan. Dan pengajaran yang disampaikan di sini adalah pengajaran tentang Yesus Kristus. Jadi pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran tentang Kristus Yesus. Dan mereka berkumpul di dalam ibadah itu, dalam persekutuan itu, tetapi yang mereka lakukan yaitu pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau satu persekutuan sudah hilang unsur ini, maka ya udah selesai. Tidak persekutuan itu tidak berarti, itu hampir sama dengan grup arisan atau hampir sama dengan grup reuni, ya. Kalau sampai pengajaran tentang firman Tuhan, pengajaran tentang Injil, pengajaran tentang Yesus Kristus, pembacaan Alkitab, penguraian tentang Alkitab itu tidak ada di dalam satu persekutuan, ya, maka itu tidak bedanya dengan kumpul-kumpul yang tadi saya sebutkan, ya, arisan keluarga, arisan kelompok, arisan sekolah, arisan kampus, atau reuni, ya, itu yang terjadi. Jadi itulah beda persekutuan dengan yang disebut dengan fellowship of the believers, ya, persekutuan orang-orang percaya dibandingkan dengan kumpul-kumpul yang lain. Itu bedanya di sana. Perbedaannya itu sangat nyata. Yaitu apa? Yaitu ketika orang-orang Kristen bersekutu, berkumpul, maka Alkitab dibacakan. Firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan diuraikan. Dan itulah persekutuan. Dan karena itu Allah memberkati mereka. Jadi Bapak Ibu
sekarang ini kita harus tetap sangat memperhatikan hal itu, bahwa di dalam persekutuan ini harus diutamakan. Ketekunan di dalam pengajaran rasul-rasul, ketekunan di dalam mempelajari Alkitab, ketekunan dalam mendengarkan firman Tuhan, ketekunan dalam menyampaikan firman Tuhan, dan jemaat mendengarkan, jemaat berada di sana. Saudara-saudara sekalian, dalam surat Ibrani ya, penulis surat Ibrani mengirimkan surat Ibrani kepada orang-orang percaya atau orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi pada saat itu, dan Ibrani di dalam pasal 10 itu perikopnya itu berjudul ketekunan ya. Ini kita lagi ngomong tentang ketekunan, perikopnya berjudul ketekunan. Kemudian ada banyak hal tentang ketekunan, tapi ayat 25 mengatakan begini, salah satu aspek tentang ketekunan yaitu apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ada begitu banyak hal tentang ketekunan ya, ketekunan berdoa, ketekunan di dalam memuji Tuhan, ketekunan dalam memberikan persembahan, ketekunan dalam berkumpul. Tapi yang paling utama disebutkan di sini, salah satu aspek yang disampaikan di dalam Ibrani pasal 10 dengan topiknya, dengan judul perikopnya itu ketekunan orang-orang percaya, yaitu ketekunan di dalam beribadah ya. Jadi ketekunan dalam beribadah itu adalah sangat penting. Saudaraku, saya hari Minggu kemarin ya. Jadi hari Minggu kemarin ini saya menghadiri satu ibadah di Ambon, karena saya udah lama nggak ke Ambon. Jadi pas saya di Ambon, saya hadir di gereja Maranatha, atau orang tua-tua kita orang-orang dari Ambon sering disebut dengan gereja pusat ya. Kalau di Manado mungkin gereja sentrum ya, gereja sentral ya. Kalau di luar negeri juga kita sebut gereja sentrum ya. Tapi kalau di Ambon kita sebut gereja pusat. Nah sekarang ini nama barunya itu gereja Maranatha, tapi orang tua-tua sering sebut gereja sentrum. Nah saya sangat kagum hadir di gereja itu. Saya sangat senang karena gerejanya penuh. Itu gereja terbesar di kota Ambon, gerejanya penuh. Dan yang lebih hebat lagi, teras, ada gereja itu mempunyai tiga teras. Dan di 3 teras itu semuanya penuh dengan orang-orang ya. Jadi tambah kursi-kursi tambahan untuk orang duduk di teras. Saya melihat bahwa orang mempunyai keinginan untuk bersekutu yang luar biasa. Padahal kita tahu bahwa di gereja, hampir di setiap jalan, setiap sudut di kota Ambon itu ada gereja. Tapi orang-orang datang, jemaat datang untuk bersekutu, beribadah. Dan ini menunjukkan bahwa ya memang ibadah harus dilakukan. Bertekun dalam beribadah. Adakan waktu untuk beribadah dan bertekun dalam beribadah. Saudara, apa ini artinya bagi kita? Jadi dari sini firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa kehadiran Anda dalam ibadah gereja adalah kesaksian bagi dunia ini yang belum mengenal Kristen, ya belum mengenal kekristenan, belum mengenal Kristus. Sebab itu Anda harus rajin beribadah. Kita harus rajin beribadah. Hadiri di ibadah gereja akan membuat Tuhan memberkati itu. Semakin kita hadir di dalam gereja, maka itu akan menambahkan jumlahnya karena Tuhan memberkati kita ya. Tuhan memberkati in quality, kita makin makin memahami firman Tuhan, kita makin disenangi oleh Tuhan, kita makin mengenal Tuhan, tetapi juga growth in number ya, jumlah bertambah di dalam kualitas. Nah, di dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara sekalian, ajaran-ajaran Rasul ya dalam hal ini adalah firman Tuhan secara keseluruhan harus merupakan prioritas dalam persekutuan. Ya, dalam persekutuan itu firman Tuhan harus merupakan prioritas. Ketika kita berkumpul, ketika gereja, maka firman Tuhan menjadi prioritas. Gereja harus memberikan waktu yang banyak untuk pembahasan firman Tuhan, dan jemaat yang pertama-tama melakukan hal itu. Nah, karena itu saudaraku, sekarang ini adalah saatnya ketika kita berkumpul di gereja, kita berkumpul dalam persekutuan kita, maka firman Tuhan harus diutamakan. Ajaran-ajaran Rasul secara khusus, tapi firman Tuhan diutamakan, firman Tuhan disampaikan, dan kita sebagai jemaat, tentu saja para pelayan harus menyampaikan ini, memprioritaskan hal ini, dan kita sebagai jemaat harus mengikutinya. Di samping puji-pujian, persembahan, itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan juga. Tetapi seperti disebutkan di sini bahwa ketekunan di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kita harus memperhatikan hal itu, saudaraku, ketekunan dalam mempelajari firman Tuhan.
Nah, itu mempunyai kaitan. Tadi saya sudah berbicara mengenai dampak atau konsekuensi atau korelasi. Kalau itu kita lakukan, maka gereja akan bertumbuh. Nah, hal yang kedua yang menarik ini terdapat di dalam ayat 46, ayat yang tadi saya baca ya. Yaitu berkata demikian, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ya. Jadi mereka melakukan perjamuan di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi rupanya selain persekutuan besar itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya persekutuan di bait Allah itu yang setiap hari mereka lakukan, tetapi juga dikatakan di sini mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Jadi mereka melakukan persekutuan di rumah, ya, di rumah dan di rumah masing-masing. Artinya itu bergantian secara bergilir di rumah. Mereka lakukan hal itu dan itu berkembang, ya itu berjalan terus di tengah-tengah jemaat yang awal-awal ini, jemaat yang mula-mula. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, selain ibadah yang dilakukan di bait Allah, maka ibadah di rumah itu harus dikembangkan. Ya, ini sangat penting karena mereka secara bergilir makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memuji Allah di akhir ayat 47, mereka memuji Allah dan mereka melakukan itu di rumah masing-masing. Saudara, ayat ini ingin mengatakan bahwa small group ya atau core group atau kelompok kecil itu sangat penting ya. Dan juga yang kedua disebutkan dengan house church. House church itu adalah rumah yang berbasis di ibadah-ibadah yang berbasis di rumah atau gereja-gereja yang berbasis rumah itu sangat penting. Jadi samping berkumpul di tempat yang besar seperti di bait Allah, tapi juga house church atau persekutuan di rumah-rumah itu memang sangat penting. Nah, saya pernah di pinggiran kota Ankara saat ini di Turki, daerah yang dulu disebut dengan Galatia, dan mengunjungi beberapa artefak di sana Bapak Ibu, dan ternyata mengerti betul bahwa jarak antara satu rumah, ya rumah gereja rumah dan gereja rumah yang lain itu gak terlalu jauh. Jadi rupanya pada zaman Paulus itu, makanya kalau Anda kalau baca di surat Galatia, Paulus menulis surat, Paulus mengatakan begini, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Di surat Paulus itu bukan jemaat Galatia, tapi jemaat-jemaat di Galatia. Kenapa? Karena di Galatia ini ada banyak sekali jemaat-jemaat kecil, apa yang disebut dengan house church atau house congregation. Dan mereka berada di sana dan mereka bertumbuh. Pada zaman itu gereja bertumbuh di Galatia karena house church atau persekutuan-persekutuan kecil yang ada di rumah-rumah ini. Saudara sekalian, persekutuan-persekutuan house church ini menjadi tren pada saat ini ya. Pada tahun 2005 pada tahun 2005 selama 6 bulan ya, seorang penginjil yang bernama Bob Gomez ya di Texas, di negara bagian di Texas, itu dia melakukan penginjilan, dia mengembangkan house church, dan hanya dalam 5 bulan yaitu Juni sampai November 2005 dia bisa mendirikan 5 house church ya di daerah Texas. Berdasarkan house church ini, maka sekarang ibadah-ibadah berkembang. Jadi dengan adanya gereja-gereja kecil di rumah itu makin hari makin berkembang dan pada akhirnya berkembang kemana-mana ya di Texas pada saat ini. Ada satu penginjil yang bernama John D ya. Dia mengembangkan gerakan house church di Cina. Anda tahu di Cina agak susah untuk mengembangkan gereja ya, karena aturannya di sana seperti itu, sehingga mengembangkan apa yang disebut dengan underground house church. Jadi ada house church tapi gerejanya diam-diam juga. Dan ada seorang muda ya berusia 30 tahun, pendeta, dan dia mengembangkan house church. Dan saudara bisa bayangkan di zaman sekarang ini dia mengembangkan house church tanpa menggunakan email, tanpa menggunakan telepon, tanpa menggunakan WhatsApp, menggunakan tanpa kantor, jadi tidak ada kantornya, dan tidak menggunakan komputer atau fax email. Tidak menggunakan semua alat itu. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan itu maka akan ketahuan oleh pemerintah, ditangkap, dan dia bisa ditahan. Oleh karena itu house church yang disebut underground house church yang berkembang ini ya seperti itu. Seorang muda ini, seorang pendeta yang berusia 30 tahun ini mengembangkan hal itu di Cina ya. Dan house church yang ada umumnya itu dengan radius sekitar 400 km. Saudara bisa bayangkan satu gereja kemudian 400 km. 400 km itu sangat jauh ya, kira-kira dari Jakarta sampai di Batang ya, sampai di Pekalongan, di Batang ya. 400 km itu jaraknya seperti itu, dan
Umat Tuhan berkumpul, dan kalau mereka berkumpul pada hari Minggu, mereka mulai datang jam 5 pagi dan mereka beribadah sampai sore hari. Jadi house church berkembang ya, dalam keadaan situasi politik yang ada, memang tidak bisa mengembangkan gereja-gereja besar ya, gereja-gereja dengan keadaan yang sangat formalitas ya, artinya dengan formalitinya yang sangat kuat ada ya, artinya ada izinnya sebagainya, ada gedungnya dan seterusnya, bisa saja terjadi. Tapi yang terjadi di China pada saat ini house church, kelompok kecil yang berkembang dengan cara yang tadi saya katakan, underground house church. Bapak Ibu, kenapa? Ini saya ingin menunjukkan the powers of house church, the power of small group. Jadi small group itu berkembang. Nah, penulis Edward Stetzer mengatakan bahwa, dan kita udah tahu itu ya, kita di gereja saya juga sering, atau di Indonesia ini sering menyampaikan hal itu, apa yang disebut dengan Ecclesia Semper Reformanda. Ecclesia Semper Reformanda artinya church is always reform ya. Church always reform ya, gereja selalu memperbaiki dirinya. Dan ketika mereka reform, itu adalah part atau bagian dari proses pertumbuhan. Jadi kalau gereja nggak reform, dia nggak mengalami pertumbuhan. Nah, dengan reform ini artinya dia menyesuaikan keadaan kondisi di sekelilingnya, sehingga ketika orang-orang berkumpul, maka mereka memperhatikan. Kalau nggak bisa beribadah dalam tempat yang besar, maka ya harus tempat-tempat yang kecil. Kalau nggak bisa kumpul semua di gereja, kalau nggak ada izin di gereja besar, maka memang harus main di rumah ya, rumah-rumah. Dan house church atau persekutuan rumah itu memang itu harus dikembangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini apa artinya bagi kita? Artinya bahwa mari kita bangun kembali kelompok-kelompok kecil, small group atau core group sebagai basis persekutuan kita. Saya tahu di gereja dulunya, di gereja saya di kampung ya, di Ambon dulu, sekarang ini luar biasa ada kelompok-kelompok kecil, apa yang disebut dengan sektor, tapi di bawah sektor ada unit ya. Jadi memang kecil, hanya 20 kakak, dan itu bisa dikembangkan. Di gereja sekarang saya di GPIB juga ada sistem yang sama ya. Jadi sektor, kemudian di bawah sektor itu ada subsektor. Kalau kami di GPIB Zebaut di Bogor itu ada yang namanya subsektor, dan subsektor itu harusnya berkembang. Para pengurus gereja harus memperhatikan hal ini dan mengembangkan ini. Para majelis jemaat atau mereka yang kerja di sektor-sektor, melayani di sektor-sektor ini, mereka harus memperhatikan dan mengembangkan ini. Apa yang disebut dengan small group. Karena small group mempunyai kekuatan yang luar biasa. Di sana Anda bisa berdiskusi, Anda bisa memahami pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu, jadi hari ini firman Tuhan ingin mengatakan begini, kalau kita ingin bertumbuh, karena kita mau bertumbuh, karena kita akan bertumbuh, maka ada dua hal. Gereja yang berpusat di gedung gereja itu kita kembangkan, itu kita utamakan firman Tuhan, kita utamakan supaya pengajaran firman Tuhan itu menjadi utama. Dan yang kedua, kita mengembangkan kelompok-kelompok kecil. Tadi Alkitab mengatakan di rumah masing-masing. Jadi mulai hari ini saudaraku, apabila rumah Anda itu ditawarkan oleh majelis jemaat, oleh Pak Pendeta, Ibu Pendeta untuk menjadi tempat beribadah, Anda harus buka rumah Anda ya. Bukalah rumah Anda supaya rumah Anda itu menjadi church, menjadi gereja ya. Orang-orang percaya berkumpul dan beribadah di sana dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi jangan menolak kalau mau ibadah di rumah Anda. Buka rumah Anda untuk beribadah. Kemudian para pengurus juga harus memperhatikan hal ini. Para pengurus gereja, para majelis menjangkau house church, membuka orang-orang kecil ini, rumah-rumah ini ya, orang-orang keluarga-keluarga, dan biarlah mereka membuka rumah mereka untuk menjadi tempat beribadah. Saudara, sebagai take away, sebagai kesimpulan, hari ini kita belajar tentang direct correlation between fellowship of believers and church growth ya. Jadi ada hubungan langsung. Kalau kita ingin supaya umat Kristen di Indonesia ini makin bertambah, makin berkembang, gereja makin bertambah dan makin berkembang, baik in quality maupun in quantity, maka tidak ada cara lain selain kita bersekutu. Maka yang harus kita lakukan, selain kita evangelisme kita dorong, maka yang kedua yang kita lakukan yaitu kita bersekutu. Kita belajar firman Tuhan, kita bersekutu sehati, dan di sana Tuhan menambahkan jumlah kita. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.